Misalnya SK ini utuh, di sini guru tinggal mengambil dan mendownload seperti itu. Mereka tidak perlu mencari di dalam Gobi, di dalam lemari. Itu kalau misalnya Gobinya masih ada. Karena saya pernah juga kejadian Pak, sekolah itu kebanjiran Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul walaupun kita melalui media daring Google Meet pada pagi hari ini, namun insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan serba kemajuan gitulah. Insyaallah mudah-mudahan selalu kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 020 Sagulung, Ibu Mahda Veronica. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu sudah berkenan hadir di tengah padatnya kegiatan dalam minggu-minggu ini, yaitu kegiatan dari itu CGP, dari supervisi kelas. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya pada kami. Kemudian yang kami hormati juga pengembang aplikasi Bapak Al-Zukri Al-Mursid dari SDN 020 Sagulung. Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir pada kegiatan Google Meet pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Insya Allah kita akan berbagi ilmu serta pengetahuan dalam dunia perkembangan digital pada dunia pendidikan sekarang ini, yang mana kita diuntungkan dengan akun belajar ID yang diberikan oleh kementerian, bahwa situ banyak fitur-fitur yang membuat kita mempermudah dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik itu di tenaga administrasi ataupun di operator sekolah. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kita masuk kepada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 020 Sagulung. Kepada Ibu Mahda Veronica, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Amin Allahumma amin. Kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti diskusi aplikasi e-Sitas tenaga administrasi sekolah. Yang saya banggakan, Bapak Ibu guru tenaga pendidikan Sebatang, SD, SMP, pun SMA. Nah, dengan adanya aplikasi e-Sitas ini, Bapak Ibu, digagas oleh guru hebat saya, Pak Al-Zukri, sebagai pengembang aplikasi, dan Pak Resanto sebagai editor aplikasi. Saya sangat bersyukur sekali Bapak Ibu, beliau dapat menyumbangkan wawasannya untuk kita semua dan bincang-bincang nantinya dalam pelaksanaan administrasi oleh tenaga pendidikan dan juga guru. Sebenarnya manfaat dan tujuan secara umum
Ini aplikasi Esitas memudahkan untuk kita mengakses fitur-fitur menunjang ke pendidikan kita yang sekarang lagi viral-viralnya, memudahkan yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbudristek, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama ini tercapailah sukses lancar ke depannya dunia pendidikan yang diharapkan oleh pemerintahan kita. Sekian dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai selesai dan mendapat ilmu pengetahuan serta wawasan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Bapak Ibu. Sukses. Baik Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik. Nah, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah SD 020 Sagulung, Ibu Mahda Veronica yang telah memberikan wejangan dan kata sambutan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa dalam menunjang efektivitas pekerjaan kita melalui tenaga administrasi sekolah, maka di sini kami sebagai tim pengembang dan editor memberikan solusi kepada rekan-rekan semua untuk memudahkan kita dalam pelaksanaan pekerjaan, yang mana tenaga administrasi sekolah ini menjadi jantungnya sekolah, di mana diartikan sebagai ujung tombak daripada administrasi sekolah tersebut. Karena kalau administrasi sekolah itu amburadul, ya bagaimana kita mau mendapatkan hasil yang baik kalau seandainya saja laporan-laporan yang kita berikan kepada dinas ataupun kepada pimpinan itu tidak sesuai dengan realita. Nah, di sini pengembang akan menjelaskan apa-apa saja yang ada pada aplikasi tersebut, yang itu mencangkup langsung kepada guru kelas masing-masing, hingga memudahkan kita sebagai tenaga administrasi hanya sekedar merekap, dan tugas guru-guru kelas itu tinggal mengisi jumlah yang akan dilaporkan, baik itu jumlah siswa, jumlah kehadiran, jumlah agama, jumlah jenis kelamin. Nah, nanti itu akan dipaparkan langsung oleh tim pengembang kita, Bapak Al-Zukri Al-Mursyid, yang mana beliau ini salah satu Google Master Trainer dari program Revo yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi. Dan alhamdulillah beliau juga merupakan salah satu tim pengembang aplikasi BOS di Sagulung. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya tentang di luar daripada Esitas, namun tidak keluar daripada ranah administrasi sekolah. Baik, langsung saja kita dengar pemaparan langsung dari tim pengembang aplikasi Esitas, Bapak Al-Zukri Al-Mursyid, SIP. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, perkenalkan nama saya teman-teman semua, Al-Zukri Al-Mursyid, panggil bisa Al Zukri. Saya guru di SD.
atau Ya? ini Oh iya iya. Oke. Oke, teman-teman ini apa profil singkat saya. Tentunya pada hari ini yang ingin saya berbagi sama teman-teman adalah pengembangan atau hasil dari proyek saya yang saya buat selama seminggu itu berupa satu situs, yaitu yang saya sebut Esitas. Esitas itu singkatan dari aplikasi elektronik tenaga administrasi sekolah. Jadi yang saya buat ini bukanlah aplikasi seperti web server atau semacam aplikasi yang kita ketahui, contohnya seperti pendataan, pendataan atau lain-lain. Dan ini aplikasinya kita buat dari Google Sheet, di mana Google Sheet itu terhubung dengan akun belajar ID kita. Jadi kemungkinan ini sangat ramah dan untuk membuatnya pun sepertinya tidak sulit dan tidak membutuhkan waktu atau coding ya, kalau bahasa programmer itu kan coding. Jadi itu cukup dengan mendesain dan dengan menggunakan alat-alat yang ada di Google Sheet itu sendiri. Oke, teman-teman saya perlihatkan. Nah, di sini saya buat sebenarnya ini sederhana, baru saya letakkan di sini 2 menu. Di sini cuma ada 2 menu, dashboardnya 1. Karena kenapa 2 menu? Karena ini edisi kita kali ini baru untuk laporan bulanan sekolah. Kalau misalnya nanti ada kebutuhan khusus untuk tenaga administrasi selain daripada laporan bulanan sekolah, itu bisa kita kembangkan dan kita tambah menunya di bawah. Kalau kita sering menggunakan Microsoft Excel, maka teman-teman semua pernah merangkai satu rumus atau satu penjumlahan atau identitas, contohnya seperti raport yang offline ya. Nah itu kan sifatnya juga melibatkan dikaitkan antara satu set dengan set lain. Nah di sini juga seperti itu, cuman bedanya hanya saja di sini lebih efisien dan efektif ya, karena kalau di Microsoft Excel itu kan menggunakan VBA. Tapi di sini Hidup. Cetek baru samping bawah kanan. Di bawah kanan ya, ada. Pak Ucok tahu. Tapi di sini tidak ada VBA, cuman adanya di eksistensi ya. Sinyal kenapa sinyal kita nih? Kayaknya seperti ada unik itu. Karena saya pernah juga menggunakan Microsoft Excel itu dalam membuat satu aplikasi begitu. Oke. Dari tampilan yang di depan ini kita bisa melihat bahwa di sini ada dashboard ya. Dashboard seperti biasa, dashboard itu menunjukkan. Woi, tunggu jaringan ini. Kenapa lah ini internet ini? Enggak masih. Cuma dia muter dia jadinya. Langsung aja connect kalau ada itu.
memang. Masuk angin. Aku sebut Indah nih kayaknya nih kita. Cikgu kuat nggak cikgu? Ngangkat nggak? Dah. Oke, maaf ya, teman-teman, jaringannya lagi bermasalah. Oke, kita lanjut ya. Ini tampilan awal di Etikas. Ada dashboard seperti biasa, terus ada Di sini ada data utama, terus laporan guru kelas. Nah, ini yang paling fundamental ya untuk guru kelas. Ini maksudnya menu yang ini sangat berfungsi untuk laporan bulanan kita. Terus di sampingnya di dashboard itu sudah terlihat jumlah siswa, siswa laki-laki, siswa perempuan, jumlah pendidik dan tenaga pendidikan. Di bawahnya ada grafik agama siswa dan umur siswa. Baik, aplikasi ini kita luncurkan dengan yang versi 1. Kenapa? Karena aplikasi ini kita lihat perkembangannya dan kegunaan serta manfaatnya di 3 bulan terakhir ini. Kalau misalnya nanti perlu ada ada satu set yang perlu ditambah atau ada satu box yang untuk data, nanti kita akan sesuaikan. Nanti kita akan coba dengan teman-teman semua cara pengisian dan yang lainnya. Oke teman-teman, suara saya kedengaran kan? Jelas? Oke. Ini saya pastikan kedengaran ya, supaya tidak terlewatkan. Oke, di sini ada di bawahnya ini ada set seperti biasa di Excel. Nah, bedanya kalau di Excel, kalau kita sembunyikan setnya itu melalui option. Di sini tidak. Di sini cukup kita klik di ujung ini. Oh, nggak ada ya? Presentasinya belum ya? Coba. Oke. Nah, kelihatan. Oke, di bawah ini ada set-setnya seperti di Google, seperti di Microsoft Excel. Tapi kalau di Microsoft Excel untuk menyembunyikan setnya ini, itu kita harus ke option. Di sini tidak, di sini cukup, di sini kita klik di tanda panahnya, cukup sembunyikan set. Nanti dia tampilannya seperti ini. Dia akan tidak hitam seperti itu. Dan kalau diakses oleh guru dan orang luar, itu bakalan tidak bisa, hanya bisa melihat saja. Oke teman-teman semua, kita masuk ke menu
Utamanya dulu. Oke, menu utamanya. Kita klik di sini ada Kita klik di sini ada menu utama. Jadi teman-teman tinggal Jadi teman-teman tinggal tenaga tenaga administrasi sekolah itu tinggal mengisi nama sekolah, mengisi dashboard yang sini. Nah, ada nama sekolahnya, silakan dipilih. Contohnya seperti ini. Ini hanya contoh ya, teman-teman. Kalau misalnya yang swasta bisa dimasukin ini, bisa dimasukkan NPSN, alamat. Ini seperti biasa. Ini saya buat seperti ini dari saya buat dari data. Data itu saya buat dari validasi data. Itu untuk menghemat set atau menghemat kolom seperti itu. Jadi dia berbentuknya seperti ini. Oke, kecamatan, semua kecamatan ada. Terus mengisi nama kepala sekolah. Ini semua tampilan Excel yang ada di sini ini akan terikat dengan hasil dari laporan bulanan kita yang di sini. Nah, ini kalau laporan bulanan kan biasanya ada tuh lampiran 1. Nah, di sini kita udah masukkan formatnya. Ini sudah terikat semua di depan. Sudah terikat di depan. Namun yang ini box yang dari mulai pengantaran, lampiran data siswa, absensi siswa, sarana sampai guru, setnya itu guru tidak bisa mengakses, hanya bisa melihat saja. Nanti kalau misalnya dia ingin mengedit, dia akan mendapat satu peringatan seperti itu. Dia harus menghubungi admin atau yang menjadi editor di sini. Seperti itu ya. Jadi tampilan ini berhubungan yang di belakang. Oke, selanjutnya di sini juga ada kelas rombel 1, berapa kelas, tinggal dipilih. Rombel kelas 2, berapa kelas, gitu ya. Ini menyesuaikan dengan sekolah. Oke, kita kembali. Teman-teman semua, di sini ada bulan. Jadi ketika saya memilih database bulan Januari, rangkaian yang di belakang ini juga akan terikut itu. Kenapa? Karena kita menggunakan rumus follow up. Kita contohkan. Nah, datanya 0, berarti dia belum ada, kosong ya, seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi Esitas ini bisa menyimpan database 1 tahun untuk laporan bulanan. Contoh kita ke bulan Oktober tadi. Nah, karena udah saya coba isi, jadi dia tampilannya seperti ini. Udah ada jumlah siswa 692, jumlah siswa laki-laki 419, serta guru. Nah, ini dari mana? Guru, jumlah siswa laki-laki, perempuan. Ini kita ikat dengan data yang ada di sini sebenarnya. Kita ke laporan guru kelas ya. Oke teman-teman semua, ini rangkaian pengisian guru kelas. Nanti mereka akan mengisi secara otomatis yang berwarna putih ya. Nah, kalau ini kita coba kita jadikan warna kuning. Jadi selain yang warna pekat, silakan diisi guru kelas. Contohnya ini kita kosongkan. Nah, ini kita kosongkan juga semuanya nanti sampai sini. Nanti guru kelas akan mengisi ini masing-masing. Jadi yang bisa mengakses ini hanya guru kelas. Dari mana kita bisa melihat? Kita bisa menyampaikan kepada mereka dan mereka bisa mengakses. Ketika ada di luar dari guru kelas mengakses, mereka nggak bisa menginput di sini. Gimana caranya? Caranya kita melindungi setnya. Nah, setnya kita lindungi, terus kita setel izinnya. Karena ini udah pernah, kita tinggal cari saja laporan Oktober.
Nih, kita ubah. Nah, di sini hanya saya. Kalau misalnya kita masukkan nih, kita masukkan emailnya. Misalnya nih, oke, udah ada. Kita tambahkan. Nah, email belajar ID mereka itu yang sudah kita rekap di data kita. Nah, kita masukkan di situ, kita jadikan mereka sebagai editor seperti itu. Nah, kita bagikan ya seperti itu ya. Ini selesai. Nah, hanya yang terikat email yang kita input yang bisa mengedit atau memasukkan angka di sini. Yang kosong ini ya. Kalau ini sudah kita kunci juga. Yang kosong. Jadi misalnya mereka buat 20, siswa laki-lakinya 35, siswa perempuannya terus 10, 15 gitu ya. Ini kita coba kita copy aja. Oke. Oke, sampai sini ya. Sampai kebetulan ini cuman berapa rombel? 19 rombel. Gitu. Jadi ini kita hilangkan aja. Oke teman-teman semua, ini akan bermuncul nanti di depan. Kita kembali, kita lihat. Nah, ini jumlahnya sudah berubah secara otomatis. Siswa laki-lakinya dan siswa perempuan. Pertanyaannya adalah, apakah guru ini kita input manual? Itu sama kelasnya. Nah, guru dan kelas ini terikat dengan lampiran guru dan karyawan yang mau kita antarkan ke dinas seperti itu atau ke OPD seperti itu ya. Nah, di sini kan ada nama guru. Terus di sini ada pangkat dan golongan. Saya rasa kalau misalnya kita satu OPD, Dinas Pendidikan Kota Batam, mungkin formatnya sama ini. Jadi kita hanya tinggal mengganti nama di sini. Nanti dia akan muncul di sini. Muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Kita tinggal pilih. Dia akan terekam di sini. Kawan-kawan semua, kita akan pilih. Misalnya ini Bu Sumiam misalnya seperti itu. Sini akan berubah guru kelas 46B atau kita rubah menjadi Bianto. Nah, dia di sini berupa bidang studi di sini. Jadi di sini khusus untuk guru kelas. Jadi kita tinggal pilih saja di sini untuk menjadikan dia sebagai guru kelas tadi Bu Silvi. Oke, nah dia menjadi kelas 1A. Kita urut seperti itu ya, teman-teman semua. Jadi ini adalah database yang terikat dari lampiran yang kita antarkan ke Dinas Pendidikan. Jadi tugas kita cuman kalau kita sudah punya format ini, kita tinggal masukkan nama mereka di sini. Terus untuk sarananya tinggal kita lihat cocok apa tidak, kita sesuaikan. Untuk absensinya ini juga sudah otomatis mereka akan mengisi di halaman ini ya. Laporan Oktober misalnya. Nah, mereka akan isi di sini presentasi absensi. Nah, oke, karena disembunyikan presentasi absensi. Kita buka dulu. Oke. Nah, mereka mengelik ini nanti tampilan seperti ini. Ini juga otomatis teman-teman. Ini satu rangkaian seperti halnya yang laporan Oktober tadi. Mereka cukup memilih
hari efektif, terus mengklik berapa jumlah sakit. Contohnya saya di sini buat sakitnya 5. Nah, presentasinya berubah. Nah, presentasinya berubah langsung. Izinnya 0. Alpanya 3. Nah, langsung berubah. Kita lihat ini kita kembali dulu. Atau kita ke sini ke absensi. Kita lihat absensinya di bawah. Nah, sakitnya karena dia ini jumlah keseluruhan ya teman-teman ya. Jumlah keseluruhan siswa yang sakit itu berapa, semua kelas, yang alpha itu berapa, terus yang izin itu berapa. Nah, ini juga presentasinya juga muncul ya, muncul presentasinya. Kembali ke halaman tadi, halaman absensi. Nah, ini tadi itu terikat ya teman-teman ya. Kalau misalnya gurunya tidak ada siswa yang sakit, ya cukup 0, dinolkan saja misalnya seperti itu. Ini kita bisa mengontrol Laporan bulanan guru itu balance apa tidak dengan laporan Dapodi kita. Karena kebanyakan kita ya dari kita. Karena saya pernah juga mengalami di situasi yang urgent ya, ketika mengumpulkan laporan bulanan itu, ada juga dari kelas-kelas beberapa kelas ini yang lama yang mengumpulkan laporan bulanan itu, sehingga kita mengarang sendiri seperti itu. Seharusnya kan mereka mengisi ini menjelang tanggal 31 atau tanggal 30, tanggal 28 kita sudah share ini. Sebenarnya ini satu kali share mereka simpan, mereka wajib mengisi terakhir tanggal 29 atau tanggal 30. Jadi di tanggal 1 kita sudah mencetak ini. Ini teman-teman tinggal mencetak di sini saja, di print. Nah, ini sudah di setting semua untuk kertasnya A4. Tinggal kita print berikutnya atau kita save secara PDF itu bisa, save PDF bisa atau print bisa begitu ya. Ini fleksibel untuk print ini. Bisa saja nanti kita tambah di sini menu print otomatis seperti itu. Boleh. Data siswa juga seperti itu sudah kita setting, ukurannya juga sama ya. Seperti biasa, teman-teman melaporkan laporan bulanannya di K3S-nya masing-masing atau di Dinas Pendidikan seperti itu. Jadi dari depan, halaman depan sudah tertera di sini. Nah, umur siswa. Tetap guru mengisi di laporan Oktober umur siswa. Di sini kan ada ya jumlah siswa, terus agama siswa. Kalau misalnya bertambah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, boleh kita tambahkan setnya di sini. Ada umur siswa. Siswa doktor atau berhentikan atau siswa masuk. Nah, pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya seperti ini. Di mana mereka mengisi data peserta didik berprestasi? Mereka tetap mengisinya lewat laporan di Oktober. Isinya ada di sini. Satu investasi ini mereka cukup memberi siswa seperti ini mereka akan ngisi. Nah, saya contohkan di sini. Contohnya Alif atau saya buat Danu ini di kelas 6 misalnya. Dia sains tingkat, ini kita kosongkan tingkat nasional tahun 2022. Oke. Ini satu kelas. Biasanya minimal itu ada 4 atau 5 ya siswa berprestasi jenjang nasional kayak seperti itu ya.
sains dalam matematika atau MIPA seperti itu. Jadi ini langsung otomatis. Jadi ini langsung otomatis si Danu ini akan masuk di set Lampiran data siswa. lampiran data siswa. Nah, si Danu sudah masuk dia kota nasional tahun 2020. Yang Itu untuk yang siswa berprestasi. Jadi ini semua sudah terikat dengan yang disampaikan oleh guru ketika mereka mengisi di lapor ketika mereka mengisi di Oktober. Nah untuk rombol tadi udah bulan. dijelaskan di Nah, untuk rombol tadi sudah kita jelaskan di menu utama ya. Tinggal kita pilih kelas 1 berapa rombol, kelas 2 berapa rombol, seperti itu. Nah, untuk apa nih ya? Coba kita lihat dulu. Untuk saya jadi lupa. Nah, untuk pegawai Halo, cek. Ya, halo cek dah. Masuk Pak. Silakan Bapak, mana tadi yang mau bertanya? Apa yang saya mau tanya tadi? Lupa lah, Pak. Ada aja lah Pak Sukri nih. Ya Bapak Ibu mengingatkan kembali jangan lupa mengisi rekap daftar hadir ya. Di situ nanti akan kita laporkan ke K3S kecamatan masing-masing juga yang sudah mengikuti program ini. Dan insya Allah aplikasi ini nanti akan kita kembangkan kembali. Nah, dan insya Allah mungkin ada nanti di Gimet yang kedua tentang aplikasi ini. Oke. Yang penyempurnaannya lah gitu. Pak Regar, karena saya lambat bergabung, saya mau bertanya nih secara kasar saja. Siap. Masalah penggunaan itu gimana, Pak? Apakah ada nanti kendala masalah apa kendala dari salah satu yang bawa buatnya apa gitu? Kan ada plus minusnya. Tak mungkin plus saja. Baik. Nah, mungkin akan sedikit saya jawab, nanti selebihnya akan ditambahkan oleh Pak Sukri juga, Pak Sukri pengembangnya. Untuk plus atau untuk plus minusnya daripada aplikasi ini tentu lebih banyak di plusnya Pak, insya Allah. Karena Ya. data ini, aplikasi ini bersifat online, jadi kita tidak perlu memikirkan ruang penyimpanan, tidak perlu memikirkan data itu hilang atau gimana, karena dia cukup kita login di akun kita masing-masing. Dia sudah ada di Google Set, di fitur Google Workspace, Google Workspace. Jadi di penyimpanannya ini aman untuk sebanyak-banyaknya data. Jadi kalau minusnya itu mungkin di jaringan internet aja Pak. Oh, Karena jaringan kalau internet, Pak. Iya betul. Kalau misalnya kuotanya habis ya nggak bisa lah Pak, kita buka barang tuh. Oh, gitu. Berarti minusnya sama satu, Pak, ya, kalau jaringan. Kalau jaringan otomatis semua AP pun WA tak bisa buka, Pak. Nah betul. Nanti untuk masalah Uji cobanya Ya. kapan nih, Pak? Tadi kita sudah uji coba Pak Sukri. Oh iya, Pak. Nanti kita kirim rekamannya ke Pak Sukri ya. Oke, siap, Pak. Nah, ya. Nanti langsung saja kunjungi YouTube kita juga Bang Regar, tuh di situ kita upload kegiatan ini. atau Bank BRI. Ya, karena sertifikat. Nama kita nggak bisa. Nama aku pakailah, nama siapa? Makanya kan Pak, ini saran saya, Pak. Siap. Ini saran saya masalah untuk laporan bulanan nih, Pak. Kalau kita untuk diskusikan masalah kan dikumpulnya kan setiap kecamatan ke K3S nih. Ya betul. Nah, ke K3S. Kalau misalnya di aplikasi ini kan maksudnya kayak gimana ya? Saya mau jelaskan ya, Pak. Maksudnya di K3S-nya aja kita mengirimkan, nggak payah lagi kita print, kita kan mau kerja cepat. Kata Jokowi bilang kan kerja cepat. Jadi
biar di K3S aja gitu, maksudnya di print gitu, kita kirimkan formatnya di printkan oleh K3S. Kan K3S kan setiap tahun, entah berapa tahun sekali kan berubah-berubah nih Pak. Jadi setiap sekolah tuh merasakan. Jadi kayak tenaga administrasi sekolahnya pun mungkin nampak bekerjanya. Kita kan juga tenaga administrasi sekolah terlalu banyak santai Pak. Nah itu. Baik, Jadi baik, nanti baik. via WA. Jadi maksud saya itu coba kita kompakkan. Nah, jadi per kecamatan tuh tinggal di print aja gitu. Nanti di K3S tinggal ngeprint. Ngapain kita harus bawa bawa print di sini, kita udah kirim, kita antar lagi gitu maksud saya. Berarti intinya rekapnya aja langsung di kecamatan gitu Pak ya, di K3S Oke siap. masing-masing. Itu. Oke, baik. Ini masukan yang sangat bermanfaat ini dari Pak Sukri. Baik, nanti coba kami koordinasikan dulu sama K3S. Nah, yang mana mungkin kami mulai dari Sagulung dulu karena basis kami kan di Sagulung. Nah, Siap, dalam siap. waktu dekat ini mungkin kami juga akan bertemu dengan Ketua K3S Kecamatan Sagulung membahas masalah aplikasi ini. Kalau memang itu disetujui, alhamdulillah. Kalau tidak, ya bagaimanalah kita sebagai tenaga administrasi ini harus mengikuti aturan juga. Oke. Itu ini Pak, kalau itu masukan salah satu dari rekan saya juga sih. Ini saya Iya. sampaikan di sini. Siap-siap Pak, kita tampung itu masukannya itu Pak. Kita akan sampaikan juga nanti itu. Kita pun di sekolah kan kalau administrasi itu ya kita sebagai administrasi sekolah kita paham lah gimana maksud daripada tujuan itu kan. Yang mana administrasi pun banyak juga yang harus kita lengkapi di sekolah, bukan hanya laporan bulanan. Karena terkait masalah administrasi ini apa namanya susah-susah gampang gitu. Pak Sukri udah ngopi Pak Sukri. Ini lagi di ruang nih Pak. Kita putar-putar loh. Coba linknya kali itu dicoba aja. Ruangan Itu Pak Sukri di kolom komen di kolom chat ada apa namanya link tentang aplikasi ini yang kita bahas tadi. Coba Bapak buka aja di situ. Bapak coba intip-intip, tengok-tengok. Nanti biar Bapak email Bapak kita masukkan juga situ untuk sebagai editornya gitu. Yang lain bertanya lah, silakan. Kesempatan tak datang 2 kali nih. Kalau datangkan Pak Regar nanti bahaya, kopi pula nanti lagi. Tak ada, ini khusus tas saja. Teman-teman, ini kita juga ada dari Pinang, dari luar dari Kepulauan Riau, provinsi lainnya itu mereka ingin melihat juga satu aplikasi yang ini baru nih untuk tenaga administrasi, soalnya kan selama ini belum ada dikembangkan oleh teman-teman kita yang ada di luar Batam ya, luar Kepri ya. Jadi mereka juga ingin melihat aplikasinya seperti apa, nanti hasilnya efektif atau tidak. Jadi silakan kita coba bersama-sama, nanti kalau misalnya ada yang kendala lagi kita
di Repo untuk peluncuran pertama ya karena di halaman Repo Indonesia itu belum ada tentang navigasi dengan seperti itu ya sih. Pertama ya teman-teman. Jadi ini kita coba untuk bisa memanfaatkan ini. saya tanya dari apa itu belum peluncuran Apanya? baru hilang lagi di laporan tersebut. Ya Bapak Ibu yang masih bergabung boleh mencoba kembali aplikasinya. Itu key-nya sudah dibuka, bisa dirubah dengan disalin ataupun di copy, masukkan nama sekolah masing-masing, bisa langsung coba di copy paste jumlah guru, jumlah siswa. Nah, nanti sebagai apa namanya testing lah, testimoni gitu. Bu Kamiati, ini khusus Batam semua kah? Tidak Bu, ini untuk seluruh Indonesia Bu kalau bisa nih. Kalau ada yang dari Papua Bu pun kita tampung nih Bu. Ya harus Indonesia, Iya. hidup Indonesia. Untuk 37 provinsi sekarang ini Pak ya. Jadi itulah Bu manfaatnya daripada Google Sheet yang bersifat berbasis online ini Bu ya. Jadi kita tidak usah mikirkan listrik. Kalau misalnya di sekolahnya lagi listriknya padam, waduh gimana nih yang diedit tadi hilang. Tidak, ini tidak akan hilang. Begitu Bapak Ibu nanti login kembali, terakhir Bapak ngerjakan itu pun masih tersimpan di situ. Real time dia. Jadi tidak harus mikirkan, waduh yang tadi yang diedit belum di-save. Tadi yang dipindahin ke sini belum di-save. Nah, nggak usah pikirkan yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau yang namanya berbasis online itu dia kerjanya real time. Begitu kita rubah satu huruf saja, itu udah langsung kesimpan. Nah, Bapak Ibu itu semua peserta sudah bisa mengakses semua. Dari itu sarana, lampiran data siswa, lampiran guru. Nah, setiap setnya sudah bisa dibuka, Bapak Ibu ya. Boleh langsung disalin lah. Disalin biar menjadi apa namanya kerjaan sendiri gitulah. Yang dari Sagulung mana nih kok nggak ada suaranya? Waduh, jangan bikin malu Sagulung lah Bapak Ibu. Aduh. Hadir Pak Sagulung ya Pak. 02 Sagulung. Bang Dio. Ini Bang Dio bukan ya?
Hadir Pak, SD Muhammadiyah Pak. Oh, siap Pak Lukman. Siap. Ya, Muhammadiyah. Kaifa haluk, kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tuh Bapak Ibu sudah ada yang bisa ngisi kan? Nah, yang sudah buka pasti tuh langsung ke detect. Jadi kan bisa dilihat itu nanti di pojok kanan atas ada kolom chatnya juga tuh kalau di set. Nah, ada sembunyikan chat, ada bisa tampilkan chat. Syukri. Umur apa, woi? Woi, umur apa? Umur apa? Oh iya. Umur siswa pun langsung bisa tuh diisi Bapak Ibu. Umur siswa, jenis kelamin, agama. Pak, kami mati lampu belum bisa join. Tak masalah Bu, nanti kita upload di tak jelas ini memang jaringan. Aku tadi pakai Cigu nih makanya. Boleh, boleh. Bentar Bu, bentar Bu. Boleh Bu, silakan Bu. Boleh Bu, silakan. Ya, Pak, kalau misalnya Ya. ini kita isi dashboard, kan Dapodik kita ada juga tuh Pak, data beginian. Iya. Kita copas aja boleh nggak? Bisa ya? Copas dari data Dapodik. Ya. Boleh Bu, boleh. Berarti itu kan data siswanya kan? Iya, data siswanya. Data siswa berarti dari nama, Sama tempat data tanggal PTK lahir. lah, pendidik. Ya, boleh Bu, boleh, boleh. Baik, makasih ya. Ya. Silakan Pak Firman. Kita jam berapa wai ujian wai? Habis zuhur aja lah ya. Habis sholat makan dulu baru masuk sini lagi ya. Rupanya di share Pak Sumadi wai di grup belajar ID Kepri. Masuk, kayaknya masuk. Iya ya. Tapi tak tahu dapat dari mana orang tuh. Alamak, hilang sih, hilang internet.
Iya. Tapi kan di awak ada salin kan gitu. Luar biasa memang Bapak Ibu pagi hari ini ya, siang hari ini. Halo Pak, Ya, halo. nggak kedengaran ya. Ya, Pak, silakan Pak. Silakan Pak Firman. Kedengaran nggak Pak suara saya? Dengar Pak, dengar jelas. Oke, baik Pak. Mohon izin Pak waktunya ya Pak. Ya, silakan Pak. Mau bertanya. Tadi saya masih baru masuk Pak. Saya perkenalkan dulu ya nama saya Firman Abadi dari SD swasta Estomi Hibel Bapak. Oh iya Pak. Dan mohon maaf teman-teman, pertanyaan ini sudah dijelaskan mungkin ya. Saya masuk tadi, baru masuk karena kami ada gotong royong juga dan olahraga. Nah begini Pak, artinya komunitas guru di Digital Kepri ini adalah salah satu menurut saya inovasi yang baru, ya, tidak terlepas dari semua kurikulum yang baru sekarang ini, ya, dan ada sangkut pautnya juga ke sini. Dan yang mau saya tanyakan Pak, jujur Pak, saya belum paham karena materinya pun saya belum tahu dan sama sekali jujur saya kosong, belum mengerti. Dan mungkin lewat sosialisasi virtual atau Zoom pada siang hari ini bisa memberikan wawasan sedikit tentang Digital Kepri ini Pak. Yang pertama tujuannya Pak apa? Yang kedua apa yang dipersiapkan oleh guru, kepala sekolah dan untuk anak untuk Digital Kepri ini Pak? Itu aja sih Pak. Apa yang mau sekolah persiapkan untuk jenjang kedepannya, itu sih Pak. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya Bapak. Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya dan masukan untuk aplikasi apapun ataupun sosialisasi pada hari ini. Baik, di sini sedikit saya jelaskan untuk hal-hal apa saja yang menjadi dasar ataupun persiapan dalam mengimplementasikan aplikasi yang kita launchingkan pada hari ini. Ini merupakan inovasi daripada ya bentar. Ya, dengar Pak. Maaf Pak, jaringan internet di sekolah kita lagi trouble sedikit ini, jadi agak putus-putus. Kedengaran Pak? Jadi ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Firman dari SDS
SD swasta apa tadi Pak? Saya lupa tadi. SD swasta dia Bapak itu dia terlambat masuk. Nah, sosialisasinya jadi kurang paham. Jadi apa yang harus dipersiapkan masing-masing sekolah gitu dalam hal aplikasi ini. Nanti biar awak tambahin sedikit ya. Aku kasih sedikit nih. Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Udah dibuka. Halo? Dengar Pak suara saya? Sekali lagi mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, jaringan internet di sekolah kami lagi ada sedikit trouble karena sedang dalam pembangunan ruang kelas baru. Jadi sedikit saya jawab pertanyaan dari Bapak Firman terkait daripada aplikasi Esitas yang kami launchingkan ataupun yang kami sosialisasikan pada hari ini, bahwa sebenarnya dalam konteks penyelenggaraan tentang administrasi sekolah untuk itu jenis laporan, ini merupakan salah satu terobosan baru yang mana ini merupakan pelaporan yang bersifat real time online. Jadi untuk Pak Firman yang tadi bergabungnya putus-putus Pak ya. Oke, sebentar Pak ya, sebentar Pak. Tadi Cigu di sini lancar loh dekat pinggir ini. Baik. Coba Pak Sukri. Baik Pak Firman. Jadi tujuan dari aplikasi yang kita launching pada hari ini dan terkait dengan pendataan maupun dengan database dari tenaga administrasi itu sendiri, itu tentunya pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah itu untuk merancang supaya tenaga administrasi mempunyai database yang efektif dan efisien. Apa itu efektif dan efisien dari database itu? Kalau selama ini kita menggunakan database hard copy yang kita simpan di dalam lemari dan di Gobi, itu berupa hard copy. Namun ketika misalnya ada dalam atau yang lain sebagainya, contoh teman-teman kita ketika pendataan yang di daerah Jawa kehilangan database semuanya sehingga mereka terkendala dengan SK segala macam seperti itu. Nah, ini adalah awal dari database yang disimpan secara online yang digunakan dalam Google Drive, cuma dirancang sedemikian rupa agar lebih menarik dan tidak kalah dengan aplikasi yang berbasis web atau server yang telah kita ketahui seperti contohnya aplikasi dan aplikasi Simpek dan segala macamnya itu berbasis web dan server. Nah, di sini ini aplikasi tidak berbasis web ya atau server, cuman ini kita menggunakan akun ID belajar
maksimalkan jarak kan ada 9 titik di situ, salah satunya yang ada di dalam titik itu adalah Google Spreadsheet ya seperti itu. Nah, Google Spreadsheet ini banyak manfaatnya sama seperti Microsoft Excel. Namun kalau Microsoft Excel itu kan nanti dia akan berefek pada kualitas dari laptop atau komputer tersebut. Contohnya ketika dibuat aplikasi di Microsoft Excel, dia akan menyesuaikan dengan laptop atau komputer, apakah beban dari komputer atau laptop itu sesuai apa tidak. Kalau misalnya aplikasi itu tidak sesuai dengan laptop atau komputer itu, maka dia jadi error dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan ketika ini sesuai. Namun di Google Drive yang tertaut dengan akun belajar ID itu sangat simpel dan sangat ramah terhadap database maupun penyimpanan bagi tenaga administrasi sekolah. Karena kita bicara tentang tenaga administrasi sekolah berarti kita bicara tentang database sekolah. Nah, database sekolah itu mulai dari hal yang terkecil, yaitu inilah salah satunya pengumpulan laporan bulanan. Ini kan hal yang paling terkecil. Ketika kita sudah menggunakan ini secara efektif, tentu ada penambahan fitur supaya penyimpanan database sekolah itu semakin banyak seperti itu. Sehingga ketika kita butuh sewaktu-waktu database itu, maka tidak perlu untuk membongkar gobi dan tidak perlu untuk menggeser lemari ya. Pak Firman, jadi itu salah satu tujuan dari aplikasi ini. Aplikasi ini salah satunya bertujuan mempunyai atau menyimpan database tersendiri sehingga dapat digunakan maupun dimanfaatkan di kemudian hari, bukan di hari itu ya. Karena sifatnya ini bisa jadi database itu sewaktu-waktu dibutuhkan secara mendesak atau tanpa sepengetahuan kita, maka ini bisa diakses melalui handphone, komputer maupun laptop ketika sedang rapat maupun ketika sedang ada di luar sekolah seperti itu. Itu tujuannya. Terus manfaatnya jelas ini adalah membantu kemudahan bagi tenaga administrasi dan guru ya dalam mengelola data di sekolah, serta memanfaatkan akun belajar ID itu yang sudah disampaikan Pak Resanto itu. Kenapa kita branding tentang akun belajar ID? Karena akun belajar ID ini memang kegunaan dan pemanfaatannya ini sebenarnya belum dimanfaatkan secara utuh oleh tenaga administrasi maupun guru. Buktinya adalah pada hari ini kita baru melihat dan mungkin baru mendengar bisa dibuat satu aplikasi di Google Send seperti itu. Karena sebelumnya mungkin ada yang sudah membuat aplikasi di Google Send itu berupa rapot ya. Jadi rapot itu sudah sering di sosial oleh teman-teman atau bapak yang saya sering juga Google Drive dengan melibatkan fitur-fiturnya yang ada di dalam aplikasi-aplikasi yang berbasis dengan melibatkan fitur-fiturnya yang ada di mereka menggunakan aplikasi untuk memudahkan guru untuk menginput nilai ya seperti itu ya, itu untuk rapor kebanyakan. Nah, saya memandang bahwa karena saya mengembangkan aplikasi ini memandang bahwa sebenarnya aplikasi rapor itu kegunaan dan kemanfaatannya itu lebih kepada ke guru. Namun untuk tenaga administrasi itu mana seperti itu? Selama ini kita
ada kita mendengar situs atau server atau web yang memudahkan tenaga administrasi, tapi itu kita kadang perlu modal, perlu ada anggaran misalnya di rencana kegiatan sekolah untuk mengadakan web atau server. Nah, kalau ini tidak, ini bisa diolah oleh tenaga administrasi sendiri sesuai dengan kemampuan dan karakternya. Mereka pengen aplikasinya seperti ini, silakan didesain menyesuaikan dengan keadaan sekolah. Namun ada lagi yang saya mendesain aplikasi atau membuat sebuah aplikasi yang hanya untuk misalnya untuk mengumpulkan RPP secara online diupload oleh guru, itu boleh, bisa saja. Karena selama ini ketika kita daring waktu tahun 2020 ya, itu pertama kali kita COVID, itu kebanyakan teman-teman tenaga administrasi itu hanya menggunakan menggunakan Google Form dalam mengumpulkan laporan setiap bulan dalam pembelajaran. Nah, namun di sini lebih dari itu, kita ingin bahwa tenaga administrasi sekolah itu mempunyai konsep yang lebih luas, tidak terpaku di Google Form ya, seperti itu. Mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka dan data-data yang mereka terima lebih dari itu. Contohnya seperti ini, mereka bisa merangkai satu bentuk yang dimana ketika orang melihat dashboardnya sudah menyimpulkan bahwa sekian, tidak perlu mereka mengisi Google Form misalnya kalau memang itu tidak diperlukan, gitu ya. Selain dari itu, ini baru dua menu untuk kegiatan laporan bulanan. Nah, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan lain seperti contoh mungkin agenda supervisi atau tentang informasi. Nah, itu bisa saja nanti dirangkai ke depan di dalam satu aplikasi ini dengan tujuan juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu, kepala sekolah, para guru, seperti itu. Jadi ini semacam bentuk pelayanan satu pintu dan database satu pintu. Ini baru awal dirancang. Mudah-mudahan ini outputnya ke depan adalah ini memberikan satu bentuk kalau saya ibaratkan itu satu lemari itu terdapat beberapa banyak gobi data. Nah, saya tuh melihatnya bahwa gobi-gobi itu tersusun ini Pak dengan rapi. Jadi ketika kita butuh, misalnya SK ini butuh, di sini guru tinggal mengambil dan mendownload seperti itu. Mereka tidak perlu mencari di dalam gobi, di dalam lemari. Itu kalau misalnya gobinya masih ada. Karena saya pernah juga kejadian Pak, sekolah itu kebanjiran Pak, jadi basah semua, habis data-data sekolah, data laporan bulanannya habis, data fotokopian SK-nya selesai, dan meja-mejanya juga selesai Pak, seperti itu. Jadi itu kira-kira secara umum untuk kegunaan, tujuan dan manfaat daripada launching aplikasi ini, karena melihat perkembangan yang sangat pesat terhadap teknologi, maka kita tidak boleh tertinggal dengan hal itu dan harus kita pelajari bersama. Serta yang mempunyai kemampuan sains dan ide, silakan dikembangkan, karena ini platformnya platform yang sangat ramah terhadap lingkungan pendidikan. Mungkin itu Pak.
Pak Firman masih di situ? Ya, Pak. Halo Pak. Iya Pak, iya Pak. Tes. Masih Pak ya? Masih kita Bapak. Oh itu yang hidup ya, makanya storing. Ya, itu sedikit pemaparan dari tim pengembang kita Pak tentang manfaat daripada aplikasi Esitas serta tentang keunggulan daripada platform daripada Google Speedset tersebut. Oke Pak, halo Pak. Halo. Ya, halo Pak. Iya Pak. Masih ada waktu Pak. Lagi. Saya mau. Apa katanya Mas? Cek satu. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak buat penjelasannya tadi. Yang saya tangkap, kedengaran kan Pak? Dengar Pak, dengar. Yang saya tangkap tadi itu menurut saya itu adalah kita katakanlah sebagai arsip soft copy berupa aplikasi Esitus untuk sekolah nantinya. Dan ini menurut saya bagus untuk jenjang ke depan. Yang mau saya tanya Pak, apakah aplikasinya itu kita download atau kita beli atau kita isi paket atau mana Bapak untuk situs ini? Baik, untuk terkait maksud Bapak untuk kepemilikan gitu Pak ya. Ya, baik untuk kepemilikan nanti coba langsung akan dijawab langsung tim pengembang kami. Pak Sukri, silakan Pak Sukri. Baik Pak, kalau untuk akses atau kepemilikan ini, kita sebagai pengembang itu menyalurkan atau memfasilitasi tentang akses dan tentang pembelajaran pembuatan aplikasi ini atau cara kerja aplikasi ini sebenarnya tidak berbayar Pak, karena ini kan memang dari Kemendikbud kita gunakan sebagai dari akun Belajar ID itu yang diberikan oleh Kemendikbud itulah yang kita gunakan. Bapak tinggal menyesuaikan, nanti misalnya disalin sesuaikan dengan sekolah Bapak. Kalau misalnya ada kekurangan atau ada karena setiap sekolah itu pasti berbeda ya, seperti itu, baik guru juga siswanya, nanti bisa berkomunikasi dengan saya atau dengan Pak Resanto seperti itu. Karena kalau misalnya yang sudah paham benar tentang rumus follow up silakan, karena itu menjadi dasar pembuatan aplikasi ini. Itu rumusnya rumus follow up. Jadi kalau dia sudah menguasai rumus follow up, silakan di inovasikan seperti itu. Kalau dari kita hanya memberikan satu gambaran dan satu akses untuk sekolah itu mempunyai database yang bersifat online seperti itu. Silakan dicoba sampai akhir tahun ini, apakah itu cocok untuk sekolah atau bagaimana, nanti silakan dievaluasi. Kalau misalnya untuk sekolah itu sudah berjalan penggunaan aplikasi ini, nanti silakan kita akan berkolaborasi lagi Pak. Tahun 2023 buat itu hanya 3 bulan ke depan,
karena untuk melihat kemampuan dan kekuatan daripada Google Spreadsheet. Makanya saya sampaikan kepada Repo maupun pada Kapten Kepri itu, Kapten Belajar ID itu, saya ingin melihat kekuatan dari Google Spreadsheet ini sampai di mana. Apakah dia memang bisa digunakan dan ramah terhadap sekolah-sekolah, atau memang dia istilahnya ada batasannya sampai di sini seperti itu. Jadi ada kekuatan, maka kita akan berlanjut dan memberikan satu desain seperti ini juga, namun menunya akan kita tambah. Nah dari situ sekolah-sekolah bisa belajar atau bisa berkumpul, nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi membedah atau membuat atau mendesain atau memasukkan data sekolah kita ke dalam aplikasi ini. Seperti itu Pak. Nanti silakan boleh Bapak lewat tautan itu Bapak salin saja, boleh Bapak gunakan dulu aplikasi ini, cocok nanti kita kolaborasi. Seperti itu. Iya. Ini kan kita feedback. Iya pakai itu. Ayo. Ya Bapak Ibu, bagaimana ulasan singkat ataupun tambahan dari tim pengembang kita? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri sesi kegiatan kita pada hari ini? Untuk nama kepala sekolah tidak ada pilihan sehingga tidak bisa diubah. Oh, baik. Dari SMP 44 Batam. Untuk menu kepala sekolah ya Ibu ya. Ketik manual kan? Untuk jabatan kepala sekolah tuh sepertinya bisa lah Bu, untuk langsung diketik manual saja. Karena kan kalau kepala sekolah ini kan berubah-berubah gitu. Mutasi, nanti mutasi 2 tahun ada mutasi, ada yang 3 tahun mutasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang bertanya, kita buka kegiatan ini untuk 10 menit ke depan lagi ya Bapak Ibu. Berhubung kita sudah sampai di ujung acara ini, udah jam 11 lewat 17. Saya belum paham cara menggantikan nama SD, caranya gimana. Bu Radia. Bu Radia bilang, saya belum paham cara menggantikan nama SD, caranya gimana? Maaf karena udah separuh jalan. Webinar baru saya bisa masuk. Di pojok kanan atas tuh Bu ada menu, ada pilihannya tuh Bu. Ibu klik aja di pojok kanan atas,
Nah, nanti nama-nama sekolahnya ada di situ semua, Bu. Pokoknya nggak main jadi Jadi kalau yang set yang diberi warna hijau, nah itu ada pilihan dia gitu, Bu. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu Radia. Karimun, woy. Di Karimun, Tanjung Balai Karimun. ada istilah lagu. Pak Firman tadi langsung diupload dia di grup Belajar ID Kepri. Thanks Bapak Ibu buat ilmu dan pemaparan materi terkait situs ini. Iya. Yang di mana? Komunitas Belajar ID Kepri. Oh, Oh, belum join ya? Masuklah. Kan yang waktu kan Sumadi yang nge-share kemarin. oh, tak ada. Tuh, share ya. Oke, biar kita screenshot kirim ke grup. 80. Coba kemana kita langsung itu ya? Selesai barang. Malam ada yang dari Jawa Tengah apa dari ya begitu langsung aja di Jawa Tengah nanya aplikasinya. Itu kapan digunakan sekolah isi lewat Di Jawa Tengah kan. Iya. Besok ada langsung yang bisa ikut Pak. Dia kan nanya kemarin Pak. Nanti ada ngisi mereka ngisi itu aja ya. Iya, nanti untuk sekolah kita terapkan duluan. Peserta level 2. Level 2 tuh kalah. Belajar sama level 1. Ya Bapak Ibu sambil dicoba-coba apa speed setnya nggak masalah. Jangan lupa kalau untuk menjadi biar lebih enak gitu disalin dulu gitu. Biar nanti sambil dipelajari ada waktu-waktu senggang bisa dipelajari kembali. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa langsung hubungi kami. Jadi pakai dulu. Iya, berubah dia. Raja Muhammad. Iya. Karena alhamdulillah ini dari daerah luar Batam banyak yang hadir, ada yang dari Karimun, ada yang dari Anambas, dari Pekanbaru,
dari Palembang, alhamdulillah. Ya. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung Bapak Ibu. Walaupun tinggal di ujung-ujungnya aja jadilah. Karena mengingat waktu sudah akan memasuki waktu zuhur, kita akan selesai untuk kegiatan hari ini lebih kurang 10 menit lagi dari sekarang ya Bapak Ibu. Untuk percobaan ataupun apa namanya testing di Esita, silahkan Bapak Ibu lanjutkan nanti setelah selesai acara ini. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang kurang, boleh langsung menghubungi kami di nomor WA yang sudah kami berikan di kolom komentar. Selamat bergabung Bu Umul Khairani. Awak udah buka email, Woy? Dapat ini ada Festival Belajar ID. Ada grade and meet-nya. Ya, nantilah. Nanti awak buka. Negara-negara ASEAN Google Form. Iya. Dimulai dari 25 Oktober. 26, 27, 28 sampai November. 3 November. Khusus untuk peserta GMT. Ya, iya. Tapi boleh di ini juga di share ke, maksudnya undangannya ke anggota GMT. Google Master Trainer.
Thailand ini selamat Thailand itu Operator Dapodik apa Al Azhar ya? Nah, ini. Ya Bu, ya Bu. Apa itu? Kok anunya bengong-bengong ini ya? Aduh. Aduh. Iya Bu, ada yang mau ditanyakan? pakai dari undang-undang Pak. Jalan-jalan. Dengan batu. Ibu yang dari Palembang ada yang ditanya? Link absennya Bapak Ibu udah dikirim. Pak untuk linknya lah NGK. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Karena berhubung waktu sudah habis untuk kegiatan hari ini, jadi kami kasih pesan ataupun saran untuk Bapak Ibu yang masih lanjut mengotak-atik esitas terkait daripada aplikasi ini. Nah, kalau ada hal yang ingin ditanyakan boleh langsung WA kami ataupun langsung telepon juga boleh. Insya Allah nanti akan kami jawab terkait masalah aplikasi-aplikasi apapun fitur-fitur yang ada di dalam ataupun set-set yang terkunci nanti akan insya Allah akan kami jawab. Berhubung waktu sudah habis, maka dari itu mungkin kegiatan kita pada pada siang hari ini akan kita tutup. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan launching ataupun diskusi aplikasi esitas dari kami, dari Pak Al-Zukri, Al-Mursyid, SIP dan saya Resanto Halomuan Siregar mengucapkan banyak terima kasih. Untuk kelanjutan daripada aplikasi ini nanti akan segera kami infokan melalui grup-grup WhatsApp ataupun di media sosial kami akan kami tampilkan untuk kelanjutannya, tindak lanjutnya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus ditambahkan daripada aplikasi tersebut. Semoga Bapak Ibu semua bisa memahami tentang daripada kerja aplikasi tersebut. Dan kalau memang Bapak Ibu sekalian nyaman dengan kegiatan ataupun aplikasi ini, bisa langsung sama-sama kita berkolaborasi untuk meningkatkan ataupun mengembangkan aplikasi tersebut. Ya, demikianlah dari kami. Pak Sukri, ada tambahan lagi? Tidak ada, cukup. Ya, baiklah Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin atas kurang dan lebihnya kami sebagai penyelenggara rapat mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.